Dikatakan, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan tewas dengan pedang. Istrinya kau ambil sebagai istrimu. Dia sendiri kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu. Ya datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu. Memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istrimu di siang hari. Ayat 12 baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kau telah melakukannya secara apa? Tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu depan seluruh Israel. Secara terang-terang. Nah jadi saudara ceritanya gini. Daud membunuh Uria. Semua tahu. Yoab yang disuruh. Seluruh tentaranya Daud tahu. Daud yang membunuh. Daud ngambil istrinya Uria. Semuanya tahu. Tapi gak ada satupun orang berani negur. Kenapa? Daud seorang raja. Keren banget, dia raja. Punya kuasa, siapa berani sama Daud? Ayat ini ditulis 1 tahun setelah Daud membunuh. Bayangin, 1 tahun gak ada satupun yang berani nasehatin Daud. Daud ngerasa dirinya benar. Dia ngambil, dia pesta lagi. Ngambil Batsheba sebagai istrinya. Komprominya udah mulai ngeri sekali. Dia udah mulai gak ngerasa. Kenapa gak ada yang berani negur dan nasehatin Daud? Karena di sekeliling Daud hanya ada penasehat palsu dan penjilat-penjilat. Semuanya cuma berusaha nyenengin Daud. Iya gak apa-apa Daud, gak apa-apa Uria memang udah mati, memang udah waktunya. Memang udah dipanggil Tuhan. Tuhan mengedaki kamu mengambil istrinya. Bayangin, dikelilingi sama penjilat-penjilat. Seharusnya Daud itu punya sahabat satu yang bisa ngomongin. Tapi sayangnya udah mati. Daud punya sahabat namanya Yonatan. Yonatan udah mati. Setelah itu Daud gak punya sahabat lagi. Yang ada cuma penjilat-penjilat di sekitarnya. Gak ada satupun berani. Tiba-tiba satu saat Tuhan kirim seorang nabi namanya Natan. Natan datang ke istana Daud. Daud, kamu ngambil istri orang. Kamu bunuh suaminya. Kamu nikahin. Dan sekarang kamu punya anaknya. Kamu melakukan itu terang-terangan di depan semua orang. Bayangin jadi nabi, suruh negur Daud. Sama seperti seorang misalnya saya pendeta, disuruh datang ke istana presiden, negur bapak presiden. Bayangin resikonya, bayangin nyalinya segede apa. Natan bilang, karena kamu melakukan ini, kamu akan dipermalukan, kamu akan hancur. Kerajaanmu akan hancur. Kita ini ya, seharusnya kalau kita dengar kayak gitu, kalau ada orang yang masih berani dan masih mau nasihatin kita, kita seharusnya bersyukur. Boleh katakan amin? Seharusnya kita ini bersyukur. Kalau masih ada orang-orang di sekitar yang masih mau nasihatin kita. Kalau nggak ada, kau akan menuju kepada kehancuran. Pak, bersyukurlah kalau masih punya istri yang mau nasihatin. Cuma satu bapak yang bilang amin. Mungkin bapak ini duduk sebelah istrinya soalnya saudara. Anak-anak muda bersyukurlah masih punya orang tua yang mau nasihatin. Karena kalau enggak, jadi kayak Daud nanti 1 tahun ngelakuin kesalahan gak ada yang berani. Ya. Ditegur Daud. Kamu akan kena malapetaka, bayangin. Kira-kira kalau saudara jadi Daud apa reaksi saudara? Bisa-bisa kita marah. Kamu siapa? Kamu cuma nabi biasa, aku raja. Aku sudah kenal banyak nabi, aku gak perlu nasihat dari kamu. Mestinya gitu kalau dia mau marah. Dan seandainya dia nolak nasihat itu, nolak teguran itu, yang namanya Daud hancur. Tetapi Daud melakukan satu hal yang sangat luar biasa, nunjukin kualitasnya. Yang membuat Tuhan akhirnya tetap memberikan dia kesempatan. Apa? Coba baca ayat 13, 2 Samuel 12 ayat 13. Saya minta saudara bantu saya baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Lalu apa? Aku sudah apa saudara? Berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, apa saudara? Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan apa? Hebat.
Daud salah. Dia ditegur. Reaksinya nunjukin dia orangnya berkualitas. Apa kualitas yang harus kita punya seperti Daud? Kalau kita gak mau hancur. Kalau kita mau dipulihkan sama Tuhan keadaan kita. Catat yang pertama, jadilah pribadi yang mudah dinasehati. Boleh katakan amin Bapak Ibu? Kasih tahu kanan kiri, gampang dinasehati. Ayo di sini berapa banyak orang yang susah dinasehatin. Gak usah nunjuk Bu, gak usah Bu, gak usah. Sorry ya Bapak Ibu, hari-hari ini dunia tidak kurang nasihat. Setuju gak sama saya? Dunia itu gak pernah kurang nasihat. Buka Instagram, buka TikTok, setiap hari tersedia nasihat. Kita ini tinggal di zaman di mana nasihat itu ada di depan mata kita. Saya ke toko buku, semuanya itu buku self improvement, berapa ribu buku tentang nasihat. Gak kurang nasihat. Tapi saya catat hari-hari ini gak kurang nasihat. Tapi yang kurang adalah orang yang bisa dinasehati. Nasihat udah banyak. Tuhan itu masih bicara hari ini. Saya tetap percaya Tuhan gak berhenti bicara. Boleh katakan amin? Tuhan tetap bicara sama kita. Tuhan tetap bicara sama umatnya. Tuhan tetap bicara sama hamba-hamba Tuhan. Tapi masalahnya umatnya yang kehilangan kemampuan untuk mendengar. Kita sebagai orang Kristen, kita yang sudah tinggal di zaman sekarang ini. Kita yang kehilangan kemampuan untuk kita mendengar Tuhan. Hari-hari ini saya lihat ya, semakin banyak orang itu sulit dinasehati. Kenapa? 3 alasan. Yang pertama, merasa diri paling benar. Merasa dirinya ini gak ada salahnya. Merasa dirinya sempurna. Yang kedua, merasa yang menasehati juga punya banyak kekurangan. Nah ini yang bahaya. Dinasehati orang, tapi dalam hati, buat apa saya dengerin? Dia juga banyak kekurangan kok. Dan yang ketiga, banyak orang sulit dinasehati karena nyaman dengan keadaan. Dia udah nyaman. Ya aku memang orangnya kayak gini. Dari lahir, dari zaman dulu aku memang sudah kayak gini. Aku gak perlu dinasehati. Hati-hati Pak. Kalau kita udah mulai jadi orang yang sulit dinasehati karena kita merasa diri kita paling benar. Bu, sama juga Bu. Orang yang paling berbahaya itu siapa? Orang yang paling berbahaya adalah orang yang dinasehati. Tapi tidak merasa perlu dinasehati. Saya ulangin lagi. Orang yang paling berbahaya adalah orang yang dinasehati tapi merasa gak perlu dinasehati. Ini cirinya apa? Cirinya kalau dengar khotbah gak ngerasa itu buat dirinya tapi ngerasa itu buat orang lain. Dengar khotbah selalu suka senggol sebelahnya. Itu bahaya. Saya kalau di atas mimbar udah lihat mulai ada ibu-ibu atau bapak-bapak suka itu bahaya. Mulai ngomong sama anaknya, bahkan saya pernah kasih lihat satu anak di tengah-tengah lagi mungkin agak ngantuk-ngantuk, kepala dikuaplak-plak, itu loh rungono pendeta. Yang paling bahaya, dengar khotbah, ngerasa khotbahnya bagus, nyatat khotbah, tapi nggak merasa itu buat dia. Ini apik kerja besananku iki. Apik iki kerja anakku iki, eman itu nggak teko hari iki. Oh hati-hati Pak, itu bahaya. Dan yang lebih bahaya adalah orang yang dinasehati tapi malah marah dan tersinggung. Semua pada diem. Senggol kanan kiri, jangan tersinggung. Ke gereja dengar khotbah negur. Pendetanya berubah sekarang. Suka negur-negur, khotbahnya keras. Gak sudi aku. Loh, gini ya. Ada orang keluar dari gereja. Keluar dari GSJ saya pernah. Karena dia ngerasa tersindir. Saya di atas mimbar ini. Saya gak pernah nyindir 1-2 orang. Saya ngomong ini semua firman. Saudara datang gak datang khotbah saya sama. Please jangan dengar khotbah lalu tersinggung. Jangan dengar nasihat terus tersinggung. Terus marah. Itu adalah awal dari kehancuran kita. Doa saya gini ya. Bagi setiap jemaat yang dengar ini. Kalau saudara dinasehati, saudara mau terima dan saudara mau berubah. Boleh katakan amin? Yang mau boleh kasih tepuk tangan dulu enggak? Yang paling meriah.
Kalau kita dengar nasihat, terima. Lalu kita berubah. Apa musuh terbesar dari nasihat dan perubahan? Apa yang buat kita gak mau dengar nasihat? Apa yang membuat kita gak mau berubah? Musuh terbesarnya apa? Jawabannya sederhana. Terlalu banyak alasan. Ulangin sama-sama, terlalu banyak apa? Alasan. Orang gak berubah kenapa? Sederhana. Dinasehatin, diterima sih. Kelihatannya diterima, tapi banyak alasan. Dulu saya gemuk. Puji Tuhan sekarang udah enggak. Tapi dulu kenapa saya gak kurus-kurus? Karena saya banyak alasan. Setiap kali saya ditegur saya badannya besar, saya selalu bilang tulang saya yang besar. Pernah gak kayak gitu? Orang yang gemuk-gemuk terus bilang tulangku segede gitu. Beratku 100, tulangnya 42 kilo. Sebenarnya asli 60 kilo. Itu banyak alasan. Saya udah kurus. Percaya dengan saya, tulang saya gak besar-besar amat saudara. Sama. Banyak orang suka telat. Apapun, kemanapun, ketemu siapapun, pasti telat. Pernah ketemu orang kayak gitu? Jam 8 gak ada. Kenapa? Parkirnya gampang saudara. Dia gak mau berubah. Kenapa? Alasannya banyak. Pak, karena ini, karena ini. Loh, selama saudara banyak alasan gak akan pernah berubah. Halo? Gak sabaran, ngamuan. Kamu boleh gak jadi orang jangan ngamuan? Alasannya banyak. Loh, tapi kalau saya gak digarai Pak. Saya gak akan marah. Loh, kadang-kadang itu bukan tentang siapa yang ngarahin kita. Itu tentang diri kita. Aminnya susah saudara kalau ini. Apa? Kadang-kadang kita ini terlalu banyak alasan. Kita ini gak mau dinasehatin. Nasehat kita lawan sama alasan kita. Tapi kayak gini Pak. Daud bisa aja kasih alasan. Tapi gimana? Dia yang sengaja mandi siang-siang. Bisa. Tapi Daud enggak. Lihat. Begitu ditegur, Daud langsung berkata, aku berdosa, aku salah. It's my fault. Begitu Daud berkata itu salahku. Tuhan langsung berkata, tapi lihat ayat 13. Tuhan menjauhkan dosamu itu. Kau enggak mati. Mestinya mau dibunuh sama Tuhan. Mestinya mau dihukum sama Tuhan. Tapi karena Daud mudah dinasehati, dia mau berubah. Aku berdosa, aku salah. Aku gak akan ngulangin. Tuhan memberikan dia kesempatan kedua. Hari-hari ini, kita banyak yang secara jujur ya, sulit banget dinasehatin, terutama sama firman juga. Doa saya hari ini seperti Daud kita berubah. Jadilah orang yang mudah dinasehati. Kalau kita dengar nasihat, kita dengar, kita berubah. Percayalah hal-hal baik pemulihan pasti terjadi dalam kehidupan saudara. Boleh katakan amin. Tuhan hari-hari ini lagi banyak kasih nasihat. Lewat masalah kita. Lewat persoalan kita. Lewat sukacita, lewat penolakan, lewat berkat bahkan. Tuhan lagi banyak kasih nasihat sama umatnya. Jangan bilang sama saya Tuhan udah gak bicara. Tuhan masih berbicara. Tapi jangan kita jadi orang yang bebal dan gak mau dengar. Daud ditegur sama Nathan. Dia mau bertobat. Hari ini nasihat yang kita terima itu datang dari seorang pribadi yang lebih daripada Nathan. Namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang menegur kita lagi, menasehati kita. Tapi Tuhan Yesus gak cuma main tuding. Tuhan Yesus gak cuma main negur. Tetapi Tuhan Yesus juga bawa pengampunan buat saudara. Salibnya membuktikan apa? Dia bukan cuma kasih nasihat, tapi dia bilang, kalau kamu mau dinasehati, ada kesempatan yang kedua buat kamu. Kamu gak akan dikutuk, kamu gak akan menderita, kamu gak akan mati. Tapi kamu dapat hidup yang kekal. Hari ini, pulang dari ibadah ini, pegang satu prinsip. Karena kita punya Tuhan Yesus yang sangat baik, sangat sabar sama kita. Pegang prinsip ini. Saya harus jadi orang yang gampang dinasehati mulai hari ini. Saya mau dengar firman, saya mau berubah dari firman. Dan saya percaya kesempatan kedua ini akan membawa saya terus diangkat oleh Tuhan. Bukan makin hancur, terus naik tidak turun menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Yang setuju sama-sama katakan? Amin.